Custom War, anak-anak NK13. Oke. Denpasar di Bali, NK13. Berarti nurunin ini trofi. Nurunin motor di situ. Ya, kenapa trofinya 2? Karena kita naruh 2 motor kemarin. Ini mukanya si CB 150R. Oh, lampu. Lampu, ini lampu 2. Ini motor yang lagi dikerjain, ini mau dibongkar. Ini lagi ongoing. Sweti Garage. Lah, ini orangnya nih. Wah, dari tadi dicariin. Nah, lu ngapain di sini? Ini mau ngobrol-ngobrol kan nicing tentram buat oprek-oprek. Perlu gue turun dulu. Motor gede amat set dah. Agak gede ini, berisik doang. Gimana? Apanya gimana? Lu mau ngapain di sini? Mau main dong Mas. Oh ya udah, iya. Kita mau cinta terus sama oprek-oprek, mau lihat-lihat nih Sweti Garage apa segala macem. Mungkin kita bisa mengawali dengan garage itu dulu kali ya, dari paling atas gimana? Boleh, ayo. Baru kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Penasaran? Let's go. Let's go. Wah, ini sekarang cinta terus udah ada di mana nih? Di spray booth. Spray booth. Spray booth cat. Banana booth. No, spray booth. Ini tempat apa sih Mas Rom? Tempat ngecat. Emang nggak ada digantung, catnya lagi diproses di luar ada. Jadi ini tempat ngecatnya Sweti Garage. Ya nih. Ada di paling atas. Nih. Tempatnya. Lagi dikelotokin. Oh, Frame. ngecat apa aja sih biasa di sini? Apa aja? Ini frame, Frame. Ya semotor itu kalau ada yang perlu dicat. tangki, part-part segala macam dari sini ya. Oke. Terus dari sini kita kemana? Coba dibimbing dong Mas Bram. Nih, lagi dipoksi. Oke, epoxy. Primary. Epoxy ini adalah proses Primary. Pelapisan antara besi mau kena cat harus ada ini dulu. jadi sebelum dicat harus diginin dulu ya. Diginin dulu, terus didempul, baru di epoxy lagi, epoxy yang buat cat, baru dicat. Oke. Ini sang ahli catnya mana nih Mas Bram? Ada itu Kita temuin ya nih Mas. di depan. Ini apa Mas Bram? Oh jangan. Jangan. Nah, ini yang ngecat. Oh ini Namanya pelakunya. Ito. Jangan smoke. Ini Mas Ito guys. Jadi dia sebagai painter di Sweti Garage. Ini Mas Ito lagi ngapain sih? Ini area buat Apa nih? lagi Area apa? ngamplas. Jadi area kotornya di luar. Ini apa sih Mas Ito? Ini lagi ngamplas sebuah plat. Tameng. Maksudnya ini apa nih Mas Ito? Ini yang kamu kerjain apa maksudnya? Ini saya coba jelasin ya. Iya, coba. Emang painternya agak PO. Ini mukanya si CB 150R. Oh, Kita lampu. custom. Lampu, ini lampu 2. Oke. Lampu proyektor gitu 2. Jadi ini kerajaannya Pak Ito di sini ya. Iya, ini kerjaan saya di sini. Ini proses kain Ini ini. lagi ini basah nggak? Enggak. Ini lagi didempul. Oke. Ini lagi didempul. Ini spakbor ya. Spakbor belakang. Ntar digosok halus baru dicat. Ini terima kain juga Mas cat nggak? Ini mau dijahit nih ntar jadi Oh, celana. dijahit denim. Oke, 18 os. 1822. Oke, siap. Thank you Mas Ito. Lanjut lagi kita Mas Bram ke dalam. Ini Ito tadi yang kita ceritain di bawah. Woi, awas, mau jelasin. Kok ini habis? Ya udah makanya, Oh, yaudah, gua ya. punya duit. Ini ruangan apa lagi nih, Mas? Ini sebenarnya tadi studio buat tato. Makanya banyak gini-ginian kan. Oke. Tapi sekarang lagi dialihfungsikan jadi office. Oh, ini office Sweti. Ya, Teman-teman. Sweti Garage, Sweti Gang, kalau meeting kalau apa di sini. Ini motor apa nih? Ada dua-dua. Ini begini nih. project, upcoming project Oh, DR 3,5. Ntar engine-nya pakai Thunder 2,5. ini trill ya? Trail surat legit. Oke. Ntar tungguin kalau mau beli. Ini office tadi kita paling atas nih. Ini lantai 3 ya. Office-nya nempel sama spray booth sama tempat cat. Office nempel sama spray booth nih office. Habis ini kita bakal ke lantai 2. Lantai 2. Gitu. Gimana? Penasaran? Ayo geser. Geser terus. Mas. Ah. Ini apa nih? Pala siapa ini dua nih? Oh, ini. Nah, Ini tuh jadi kita ikut exhibition. Kita tuh lebih seneng ikut exhibition daripada kontes. ini Nah, apa ini sih? trofi Coba deh. exhibition-nya. Coba Mas, saya takut bawa nih Mas. Coba dilihatin ke Kamerun. Oh, Denpasar Bali. Siapa yang bikin ini? Custom War, anak-anak NK13. Oke. Denpasar di Bali, NK13. Berarti nurunin Ini trofi. nurunin motor di situ. Ya, kenapa trofinya 2? Karena kita naruh 2 motor kemarin. Motor yang mana tuh? Yang trail ada, trail yang Ereking sama yang CRF. Oh, dua-duanya trail. Masih banyak sih, cuman yang kepajang di sini nih. Sama ini, sama nih yang bikin anak Bekasi.
Bikini Bottom. Ini 2023, ini 2025. Ini apa sih bahannya Mas? Ini bahannya casting aluminium. Oh, ini aluminium? Aluminium casting. Oke. Anak-anak Bekasi. Jadi Siapa kayak Bikini Bottom. trofi setelah mengikuti ajang gitu ya? Bikini party acaranya. Ya, Sip. gitu. Lumayan berprestasi juga ya? Nggak berprestasi, orang diundang. Oh iya. Lanjut. Wah, ini udah ada di lantai 2 nih Mas Bram. Ini lantai bawahnya, lantai 2. Ini tempat apa sih? Emang masih berantakan karena kan ini bangunan kemarin baru renov. Jadi barang-barangnya masih bececeran. Sebenarnya gambaran kita tuh ini untuk ruang assembly. Assembly itu apa? Assembly itu perakitan motor yang sudah jadi. Yang dari bawah? Dari bawah kan udah jadi dicat. Oke. Setelah dicat dirakit di sini. Ini ntar akan jadi ruang bersih. Cuman kehalang modal nih, belum lanjut nih kita. Jujur Bang. Nah ini harusnya ada meja untuk merakit kabel. Terpending berarti ya? Iya kepending. Ada meja untuk ngeset engine gitu-gitu. Nah nanti WIP di sini, nih ya, WIP ya? Ya nanti di sini tuh buat ngerakit sampai motor jadi gitu. Nah lanjut ke ruangan ini. Ruangan apa ini? Ijo-ijo gini ya? Ini tuh. Nah. Ini tuh ruangan nantinya mau jadi toko. Mau jadi store. Nah ini kenapa berlevel? Ini buat majang motor. Itu nanti mau jadi store, entah store untuk spare part atau baju merchandise gitu. Showcasing lah ya di sini ya. Showcase-nya di sini. Nah, ini motor udah jadi lagi dijual. Banyak kok udah jadi store, akan jadi ada yang buka terus dong di sini. Toko, jadi toko gitu. Iya. Bapak belum tahu? Belum tahu sih, belum di-meetingin itu, tapi ini pas digambar pas mau renov tuh ini untuk jadi toko. Sweaty berkeringat. Atau nanti ini jadi tempat nongkrong ya kita belum tahu lah. Pokoknya garis besarnya gitu. Oke. Lanjut lagi Mas, kita ke bawah. Oke, kita ke bawah, yuk. Oh, bisa lewat sini Mas? Ayo ke bawah. Banyak ban ya? Iya. Oh iya. Nah, kita sampai di ruangan produksi yang tadi kita ini tuh. Nih, belum kelihatan. Ini belum kelihatan. Wah, ini nih My dia friend. nih. Ini siapa ini? He called BM. Siapa ini Mas? BM, my friend. Oh, ini BM tadi nih. Dia yang bikin saya bisa bikin motor seperti ini. Oh, ini orangnya guys. The Mighty Legend. Iya. Nah, ini ruang produksi. Kalau mau dijelasin, ini meja buat kerja. Ini berantakan barang-barang. Ini meja buat kerja, buat motong, buat segala macem. Ini buat motong. Biasa saya di sini atau BM di sini ya. Di antara itulah sendiri-sendiri. Terus ini alat las, lasan mic. Karbit gak? Enggak, serem. Terus ini Nggak karbit ya? ini tuh niatnya mau jadi meja buat las satu lagi. Jadi kita mau beli unit las lagi. Kita taruh sini, kita taruh bawah nih buat meja weldingnya. Cuman belum kita beli. Sombong ya mau beli dua? Bukan. Produktivitas. Terus ini motor yang lagi dikerjain ini mau dibongkar. Ini lagi ongoing. Terus apa lagi ya? Udah kurang lebih begitu produksi, kunci-kunci. Ini barang-barang semua. Itu. Wih, Apalagi, Cing? seru banget Mas Bram. Yoi. Kita udah diajakin garasi turnya. Kayaknya nggak komplit kalau kita nggak ngobrol aja sih habis. Oh gitu. Ya udah, ayo. Udah, kita ngobrol ya, teman-teman mitra. Let's go. Let's go. Weh. Lu jangan aneh. Nah, sekarang Cintentrem udah ada di bagian paling bawahnya Sweaty ya, Mas Iya. Bram. Ya, jadi ini tuh tempat di mana motor-motor di sini tuh dirakit, dipretelin, dibongkar, dibongkar dulu, oke. di custom, Di-custom. dibuat segimana yang sudah digambarkan sesuai dengan maunya customer. Terus dibongkar untuk dicat, catnya di atas, terus balik ke sini dirakit. Garis besar seperti itu ruangannya. Proses-proses pembuatan di sini segala macam. Ya, ruang produksi lah, ruang produksi. Nanti untuk lebih detailnya bakal ada garage tour, tapi terpisah di pembicaraan kali ini gitu ya. Ya. Jadi Mas Bram, Ya, Mas. kenapa Cing, ya Cing.
namanya Sweaty Garage. Sweaty Garage sebenarnya waktu itu kita yang selewat aja sih. Jadi gue berdua sama BM dulu awal-awal ngerjain di rumah itu mungkin Rio kali ya, adik gue itu ngeliat bahwa Aji nih orang kemeringet banget. Kemeringet tuh keringetan ya? Keringetan banget. Oke. Apa ya? Sweaty Garage saya namanya ya. Oh, ya udah nggak apa-apa yuk. Nah, yaudah. Terus sampai sekarang iseng-isengan nama malah keterusan sampai sekarang. Jadi sweat itu karena pas lagi ngebengkel keringetan mulu gitu. Tahan basah ganti baju. Oh, sangat filsuf sekali ya teman-teman mitra ya. Simple aja, yang penting usahanya. Ya, tapi nyambung sih dari banyak orang bikin nama sebenarnya nggak nyambung loh. Iya. Tapi lu Kenapa? Jadi tiba-tiba teriak. Kenapa berkeringat? Karena di bidang ini segimana keringat kita menetes, segimana usaha kita untuk menghasilkan apa yang kita mau, yaitu karya dan uang. Uangnya perlu juga selain karya. Sama netes jadinya gimana itu? Sama netes. Hubungannya? Sama Netes keringat semakin bercucuran. Oke. Biasanya kerja keras. gitu loh. Kalau agak muter-muter ya. Oke. Jadi Sweaty Garage itu dari Sweaty kemeringat itu. Oke. Berdiri tahun 6 tahun lalu tuh berapa ya? 2019. Ya, tuh. Oh, udah lama ya? Udah, tapi seriusnya kayaknya 2000 sebelum Covid tuh. Itu mulai punya tempat bukan mulai tempat sendiri ya, dulu setahun setengah tuh bareng sama Om, numpang di bengkelnya Om. Terus setelah itu kalau mau serius kita harus ada tempat sendiri. Terus nyewa tempat di tempatnya Bude di Pondok Labu. Ada sebidang tanah kecil gitu kita bangun, kita bikinin atap apa segala macem. Lalu berjalan sekitar 2 tahun baru pindah ke sini. Gitu. Memang dari dulu sudah ada impian, gue pengen punya bengkel custom. Oh enggak. Berhubung Kuliah saya jurusannya nyambung emang sama dunia ini, alias saya kuliah akuntansi. Hitung-hitungan nyambung dong. Iya, tapi nyambung. Saya berpikir waktu itu kayak, ini kok cerita saya ya. Saya udah lulus lama, nggak ada skill. Terus kalau nyari pekerjaan nggak dapet apa ya, udah coba deh. Emang seneng motor, tapi ngoprek-ngoprek belum bisa. Jadi dulu emang berdua sama BM terus tuh tandemannya. Gue mau belajar ngelas. BM ini siapa sih dia tadi? Ada nanti kita tunjukkan. Partner berarti. Partner. Bagian dari Sweaty Garage. Bagian dari Sweaty Garage. Ownernya kan berempat, divisi produksi kita berdua. Jadi awalnya kerasana itu. Iya, pengen bikin motor beberapa kali di tempat orang, kok hasilnya nggak sesuai sama yang di kepala. Gitu. Coba deh gitu, minta, gimana ya, gue mau beli lasan, nggak usah, kampus lagi libur, gue ambilin, dia anak mesin. BM cukup sesuai. Iya, BM sesuai, kalau saya. Oke. Ada di workshop gue ambilin, jadi pinjemin lah sama BM segala macem, baru nyoba-nyoba motong motor di rumah segala macem gitu. Berlanjut lah sampai sekarang. Motor pertama yang jadi duit tuh yang mana mas? Ada Scorpio. Scorpio siapa? Scorpio ada temen namanya Michael. Oh. Gue ada budget 2,5 juta, bisa nggak? Gue ada tangki, ganti tangki, rubah rangka, ngecat tangki. Semuanya bisa hasilnya. Itu komersil pertama tuh? Iya, nggak jadi apa-apa, tapi lewat kayak belanjanya lewat dari 2,5. Oh, itu belajar. Scorpio jadi apa motornya? Jadi apa ya, pokoknya bentuknya dia suka tapi saya enggak dah. Oh, masih ada? Masih, tapi udah bukan di dia, udah pindah tangan. Oh, udah sold? Udah sold. Oh gitu, oke. Gitu. Kalau boleh dibilang spesialisasinya Sweaty itu apa Mas Bram? Kita emang nguliknya tuh scrambler, tracker. Nah, itu apa tuh? Scrambler tracker tuh aliran tuh, berarti? Ya, aliran. Nah, jadi itu apa sih? Misalnya motor kayak gini nih, RE, tapi ini juga nggak bisa dikategorikan scrambler atau tracker sih. Jadi kayak yang Harley inilah gitu, bannya pacul. Yang tadi ya? Motor tinggi ya. Tips and trick itu ya? Motor tinggi gitu. Jadi tapi banyak itu ngerubahnya, rangka berubah, bajunya berubah semua, bodinya berubah semua, spaku depan belakang berubah. Bisa tanah-tanah, bisa aspal juga gitu. Iya, tapi semuanya sih chopper juga bikin. Tapi kalau ditanya pengen serius di Inggrisan pengen. Di Triumph biasa atau Harley pengen. Tapi saat ini kebanyakan
yang dihasilkan scrambler sama tracker. Scrambler, tracker, ya Oke. gitu. Kurang lebihnya lah. Tapi sebenarnya apa aja bisa. Nah, kan banyak teman mitra nih yang masih apa ya, mungkin banyak yang nanya Cing Tentrem juga gitu Mas Bram, kayak Cing, gue tuh mau custom tapi nggak ada duit. Terus kalau ngelihat yang ke kompetisi kan bawaannya, karena lihatnya kompetisi kan. Iya, karena mungkin Pasti ngeliatnya kontes ya. Itu kan yang dipajang yang part terbaik. Iya. Yang terus ngomongin terbaik juga udah pasti ada biaya, ada angka Ya, lagi gitu. biayanya nggak sedikit lah. Nah, sebenarnya definisi custom sendiri tuh secara general, secara umum tuh bisa buat kerjaan sendiri kan Mas? Bisa dong. Nah, Ya kayak saya kan ngerjain sendiri dulu. nah coba deh, lu ceritain deh custom buat lu sendiri tuh apa sih? Gimana ya? Nih saya coba jelasin ya sebenarnya. Coba saya jelasin, boleh. Dibilang nggak menggurui nggak apa enggak? Menggurui. Enggak. Lu jangan gitu, Cing. Gimana? Jadi waktu itu kenapa saya nyoba memulai yang ngerubah motor saya itu waktu itu CB. Sebenarnya basicnya udah tinggi motor, udah bentuk arah-arah tracker gitu. CB cepe ini, CP jadul. Bentuk. Iya, jadi body dan joknya tuh CG itu loh. Oh. Tapi mesinnya nggak CB, mesinnya Tiger. Terus ada yang pengen saya rubah tuh kayak, oh ini joknya harusnya begini, ini begini. Tergantung gimana, ya lagi lihat-lihat HP aja referensi, oh ini bagus nih kayak diginiin. Terus tergantung kebutuhan juga karena badan saya besar, terus oh ini agak ditinggiin motor jadi kelihatan visualnya agak gede gitu. Nah itu aja mulai dari misalnya dapat motor standar, nih gue jelasin gitu nggak apa ya? Gak apa-apa. Saya dapat motor standar, dapat GL, dapat Tiger, dapat Winter Mersey, Mega Pro. Nah, terus mau dirubah, pengen agak tinggiin deh. Mulai aja dari wheelset. Pelan-pelan berarti ya? Pelan-pelan satu-satu aja. Terserah belanja dulu kah, apa mau langsung pasang, terserah, yang penting wheelset dulu. Terus coba ngeset roda depan belakang, karena ngeset roda depan belakang kalau ganti tromol tuh nggak mudah ya, harus bosnya harus digeser-geser segala macam. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Ada hitungannya. Nggak PNP, jadi kalau ngelihat PNP ini gitu harus di cross check lagi nih, biasanya benar-benar sih dicermati gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa dirangkum bisa mulai dari keinginan dulu ya Bram ya. Keinginan kalau emang ini pengen coba custom. Gue pengen nyeleneh, pengen beda nih motor gua gitu. Mungkin paling gampang stang kali Bram ya. Stang boleh. Kalau mau light tuh stang dulu atau hand grip, terus gitu, ganti kulit jok kah, atau ganti ban aja dulu. Yang penting konsep tuh ada. Iya, gitu ya. Konsepnya tuh biar tahu geraknya, jadi ruang geraknya. Misalnya kalau mau tracker, ya belakang nggak apa-apa lah, tetap 18, tapi bannya tebelin dikit, ntar ada duit baru depan ganti ring 21, baru ditinggin shock breakernya gitu. Ngulik, kalau nggak bisa main ke bengkel tanya. Iya, tanya, ngobrol gitu. Yang penting sering ke bengkel, sering datang nanya, gue pengennya begini, kalau ada rezeki lebih ya di drop di bengkel, berapa habisnya, bayar sekian, jadi. Cuman kalau mau, kita nggak menutup kemungkinan juga kalau yang kayak teman-teman gitu, gue pengen gue giniin gitu. Ya kan gitu nggak melulu. Ya udah di sini kita yang ngerjain nggak kan? Kita tahu juga orangnya. Ya udah ini aja, coba lu beli ini. Jadi motornya. Ngobrol aja nanya gitu. Berarti custom terus keren tuh nggak harus mahal ya? Nggak harus. Sama sifatnya relatif, subjektif. Ini yang keren hanya motor customer. Kalau motor pribadi biasanya nyari barang yang, ada sisaan barang ini nih, pasang motor sendiri gitu. Yang bener masa keren motor custom. Nggak percaya. Disepak gitu. Nah, ngomongin proses custom nih. Kebetulan ini kan ada satu buah unit. Apa nih? Motor apa ini, Mas? Royal Enfield 500. Yang Inggris itu ya. Ya Inggris, tapi India itu. Ini bentuknya. Ini karbu. Benar sih, tapi ini bentuknya udah berubah. Standar ya. Nah, kalau ini coba ceritain Mas nih. Ini mau diapain sih? Ownernya siapa? Mau gimana? Ownernya ada yang ngontek ke Instagram nanya-nanya dan minta gambarin, dan ternyata deal jadi ngerjain motor. Nah, dia tuh garis besarnya bodinya pengen berubah. Terus biar nggak kayak RE. Terus bannya nanti, ini bannya belum diganti. Ini bannya harusnya ban pacul.
ban trail depan belakang tapi ringnya sama. Ini masih standar ya? Masih standarnya, masih bawaan dia lah. Oke. Bawaan dia datang ya, bukan bawaan motor. Terus, nah ini frame-nya nggak ada yang dirubah. Jadi frame-nya standar, sama BM dibikinin si subframe. Sama BM lagi nih, Ya. BM lagi nih, guys. Sama BM dibikinin subframe. Subframe tuh apa sih, Mas Bram? Subframe Coba, tuh- subframe. Frame pendukung lah. Yang mana ditunjukin? Yang ini nih. Oh ini. Nih kalau mau bedain yang karat ini, yang kita bikin, yang hitam yang bawaan motor. Ini frame aslinya. Oh ini bikin nih Nih subframe. ya, ini motor tuh mau agak flat gitu loh jadinya. Makanya harus Sedangkan dirubah rangkanya itu. Frame-nya kan turun. Heeh. Nah, kalau kita motong-motong kan sayang, motor harganya lumayan. Jadi kita akalin dengan kita bikin frame subframe gini. Jadi ditambah subframe. Ditambah subframe. Frame Nah, orinya ada. frame orinya ada. Oh, Nanti oke. ini bodinya nyambung sampai belakang. Ada nggak bodinya ya? Kemana Mas? Tiba-tiba lompat gitu gue ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masuk lagi. Nah. Nah, Oh ini kerudungnya. ini bodi belakangnya. Oh gitu. Gitu. Nanti di sini lampu, di sini spakbor kecil. Ini joknya begini. Gitu. Nah ngerjain gini tuh nggak duduk Mas Bram. Oh iya, sorry. Ngerjain, Bawa berdiri mulu. ngerjain gini tuh nggak sehari 2 hari ya. teman Enggak, ini kita. udah running 2 minggu lah. Ini contoh custom yang gede. Rumit, yang rumit. Ya nggak yang light, yang Nggak, gede, nggak. butuh konsep. Bikin kayak gini kan soalnya nggak pakai Part per mesin. part kan? Iya, nggak pakai robot. Enggak, Jadi genteng. manual gitu. Ngenteng sendiri. Ini plat bahannya ya Mas Bram ya? Plat 1,2. Ini belum final ya. Ini Belum. karet-karet karena belum dicat apa segala Belum. macam. Ini kan masih titik-titik semua alasnya. Ntar di fullin, dibersihin dulu, baru naik cat. Berarti dia mau apa nih tanah-tanah konsepnya kalau bisa dibilang? Ntar depan triple tree-nya ganti. Jadi si ininya udah nggak ada nih. Si Speedo yang hitam ini nggak ada semua. Tuh utuh kecabut. Terus bikin triple tree baru. Dia mau jadi ramping ya? Iya, tapi ntar depan ada visornya dikit gitu. Ini Soalnya juga bikin nih tankinya ya? Bikin. Dikecilin size-nya. Itulah. Buat perbandingan sambil kalian nonton, sambil cari RE 500 bulat gimana? Ada kalau kalian bandingin sama ini. RE itu Royal Enfield. Royal Enfield 500. Buletnya tuh tulisannya BU double L E T kan? Ya, betul. 500 cc. Terus cing lu awas, itu spakbor. Spakbornya juga berubah. Spakbor nih. Nah, lebih pendek, terus Bikin nih semua. bracketnya adjustable jadi bisa naik turun. Bisa berapa lama sih kalau bangun satu motor gini, Mas? Sebenarnya kalau sama perakitan sama ngecat tuh, kalau ngomongin produksinya aja kemungkinan kalau yang rumit gini sambil dijedain sama yang tiba-tiba ada masuk yang lain ya, 1,5 bulan lah produksi. Oh cepet ya? 1,5 paling lama 2 bulan asal pembayarannya lancar. Itu aja kalau Sama nggak diselak-selak ya? iya. Kalau pembayaran lancar nggak diselak. Oh, Asal kan kita termin 3 kali. Di termin kedua misalnya ini gue baru tahu. Diprioritaskan. di termin kedua misalnya ini maksudnya bukan gimana, jadi kita jelasin soal kejadian di termin kedua misalnya Mas harus ada pembayaran termin kedua, misalnya udah posisi begini, ini biasa termin kedua nih masuk karena produksi sudah mau selesai dan sudah mau naik cat. Oke. Gitu kan. Nah, di termin kedua misalnya dia bilang, "Mas, hold dulu bentar, uang gue belum ada nih, masih ngumpulin." Nah, ini kita geser dulu. Berarti tergantung klien ya? Iya, kurang lebihnya seperti itulah gambarannya. Kan kita bagi 3 termin karena biar nggak misalnya kita bagi 2 termin. Misalnya custom ini lumayan lah. Kan kalau dibagi 2 masih banyak gitu Iya, kan. iya, benar. Ntar di belakang dimintain segitu, wah aku belum ada juga segitu, terlalu banyak gitu. Maka kita bagi 3 termin. Ingat gak udah berapa motor yang? Aduh, nggak tahu dah. Mau nanya berapa motor ya? 2, 3, Apa nih? 4, Wah, lebih kali ya? yang udah dibangun? Iya. Wah, banyak. 20 ada bro? Wadah, 20 mah. Dari di sini doang apa sama Pondok Labu? Dari awal Sweaty berdiri. Itu sebelum pindah sini aja mungkin udah 18-20 kali ya? Banyak. Oh, tapi kayaknya yang full build bener kayak gini tuh ya 20 lah. Banyak banget bro. 20? Banyak lah. Oh. Ini. Yang di sini kelihatan mata udah berapa? Iya, banyak deh, mantep. Bukan banyak deh. Mantep. Kagak, lu nih juga kayak bingung. Jadi kayak kita yang sombong. Hostnya ganti nih, rese nih. Gue ngeliat si Sweaty ini tuh lumayan open gitu ya sama orang-orang baru, Oh, iya. sama
nggak yang gimana apa segala macam gitu ya. Itu emang pengen kayak gitu atau memang kebetulan orang-orang di situ tuh memang terbuka aja gitu, open buat siapa aja main, ngobrol, tanya-tanya gimana? Kan siapa menurut gua kalau orang pengen ya nggak tahu tiba-tiba kayak gue pengen belajar, dia awalnya pengen nanya-nanya, Iya. pengen apa kan, kita nggak tahu ternyata dia misalnya kita enggak gitu, ternyata niat dia mau ngastem cuman mau nanya-nanya dulu, ngerti nggak? Jadi ya kita sebenarnya sama siapa aja oke. Asal Siapa aja oke katanya. asal orangnya. Jangan nggak sopan aja intinya, udah itu doang. Cintentrem sopan nggak mau Cintentrem? Cintentrem sopan. Ada temen saya Raka itu rada nggak sopan. Cintentrem sopan. Oh, Cintentrem sopan sih. Sopan. Berarti open ya? Open. Nggak yang sekat-sekat, kamu motor ini tidak boleh? Oh enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kita kan ada sweaty geng juga, itu variatif motor. Kok geng-geng gitu sih nggak boleh? Itu sebutan aja biar gaul. Oh, Gimana sih? gitu. Kolektifnya itu ada sweaty gang. Bukan kolektif sih ya, kumpulan anak-anak aja, anak-anak gembel. Sampai lupa sweaty siapa ya, kenalin dulu dong. Belum kenalin sweaty garage itu siapa aja. Oh, sweaty garage tuh Nah, coba dari kamu dulu siapa? berempat. Saya Bram Sebagai yang ngurus. Biasanya nih saya produksi, terus kadang wirawiri belanja, terus craftsmanship lah ya. craftsmanship berdua sama BM. Sama BM lagi itu dia. BM lagi. Yang mana The sih BM? legendary BM ini dari tadi emang nih BM terus. BM ya. tuh produksi. Produksi juga sama. Oh, dua tuh. Terus apa lagi? Terus dia wiring. Wiring tuh apa wiring? Wiring ngurut kabel. Kabel diurut. Terus engine dia. Engine juga. Engine. Kamu nggak bisa berarti? Saya wiring sama engine nggak bisa. Ah! Cul. Bisa kalau suruh dari awal nggak bisa. Kalau nyari yang mana yang rusak ya. Culun. Kayak Cintentrem nggak bisa. Oh iya gitu. Ya, Cing Tentrem mau diceritain Cing Tentrem. Jangan dah. BM. Terus Lu, siapa lagi terus? Rio. Rio tuh siapa Rio? Rio itu yang ngurus customer. Oh. Terus ngurus keluar masuknya uang. Public relation lah ya, manajemen. Terus desain. Desain Rio juga. Desain Oke. motor. Oke. Terus foto Instagram, foto-foto dan segala macem. Sosmed. Terus Ito Ito. chat. Itu chat, bukan orang. Ito orang yang ngechat. Itu orang yang ngechat. Berarti berempat tuh ya? Berempat. Oke. Wah, ternyata stigma custom tuh harus mahal, harus duit banyak, itu sebenarnya balik lagi tergantung ya, Bram ya? Tergantung. Gimana dari niat kita, terus Kalau konsep. intinya kalau biasanya orang ikut-ikutan, ikut-ikutan. FOMO lah bahasa sekarang, Tren. Biasa tuh dia yang, oh udah nih berapa bikin, bayar gitu. Tapi kalau yang emang seneng motor gitu, tahu Alon-alon prosesnya, ya, pelan-pelan ya? pelan-pelan biasanya. Oh. Nggak yang langsung dar duit, pakai bentar, bosen geser garasi. Ada, sender. gitu ada ya? Ada beberapa orang lah. Duitnya ada juga tapi. Iya kita kan seneng juga kalau itu. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman mitra yang mau mulai custom, jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati. Semua referensi itu udah banyak, kalau bingung tinggal tanya, datang ke bengkel. Datang ke bengkel, kalau mau itu di YouTube ada. Akses tuh udah gampang Oh, udah banget. gampang, nanya Google bisa. Pokoknya semua tuh balik lagi ke masing-masing. Urusan budget itu relatif. Relatif bisa dari ya nggak pakai modal aja bisa. Betul. Namanya impian kan, kalau tidak diperjuangkan nggak ada yang tahu. Betul. Nah, Mas Bram, Ya. coba dong kasih tahu nih lokasi, sosmed, coba kasih tahu teman-teman mitra. Jadi lokasi Sweaty Garage itu ada di pinggir Jakarta, di daerah Cirende, Jalan Poncol Raya nomor 8D. Ancer-ancer apa Mas? Ancer-ancernya Ancer-ancernya apa ya? Dari MRT 15 menit lah kalau kata orang jualan klaster. Dari MRT Lebak Bulus 15 menit. Di Google Map ada ya? Ada. Sweaty Garage. Sweaty Garage. Cirende nih masuknya ya. Cirende. Oke, sosial medianya apa Mas? Instagram tuh ada Sweaty Garage, ada Sweaty Gang, terus banyak sih, itu aja dulu ada Sweaty Garage. Kalau mau tanya-tanya bisa DM ya. Bisa, Kontak semua ada di situ semua ya. ada semua. Bah, seru banget guys. Jadi itu dia tadi obrolan Cintentrem sama Mas Bram dari Sweaty Garage. Buat teman-teman yang mau custom, jangan pernah minder, jangan pernah takut-takut, kejar terus impian kalian karena tidak ada yang tahu ya soal rezeki itu ya Mas Bram. Tidak ada yang tahu tiba-tiba kalian nge-DM Sweaty tiba-tiba jadi motor. Betul, semua itu tergantung bagaimana kita lagi. Bagaimana kita lagi. Oke. Betul.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia. Komen-komen yang banyak ya di oprek-oprek. Kasih tahu nih, Cing Tentrem, Cang Obeng, sama teman-teman oprek-oprek kita mau syuting apa lagi, oke? Oke, Thank you banget Mas Bram. sama-sama. Sampai jumpa di episode oprek-oprek selanjutnya. Dadah. Gini. Oh ini.